Nah, kalau yang ini teman-teman punya dalam bentuk satu geometri, yaitu segi 4 aja. Tapi kalau ini secara nggak langsung teman-teman sebenarnya punya dua, ya. Satu segi 4 itu sendiri, satu lagi adalah si lingkaran. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat beda kualitas. Kita coba membuat beda kualitas yang lain lagi. Misalnya tadi sudah segitiga yang belum, ya. Kita bikin segitiga. Segitiga, kemudian luarnya mungkin lingkaran lagi deh. Ya, ini kita harus bikin lingkarannya. Oh, saya masih pakai pensil yang 8B. Kemudian sekarang saya mau lakukan arsir. Nah, arsirnya bisa jadi gini. Ya. Ini yang ini, ya, sama dengan yang ini, yaitu kita langsung mendapatkan dua geometri. Tapi kemudian bisa nggak dengan yang lainnya? Bagaimana bentuk lainnya? Kita bisa juga bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian kita coba di luarnya juga kita buatkan. Ini saya minta kedua garis ini pakai pensil yang H, ya. Saya lupa, seharusnya saya ganti dengan yang H, tapi nggak apa-apa. Ini supaya kelihatan di videonya. Kemudian saya lakukan rendering. Saya lakukan arsir seperti ini. Saya lakukan arsir seperti ini. Ya, saya arsir terus. Nah, dengan begini kita bisa menghasilkan kualitas yang lain lagi, ya. Kita bisa menghasilkan satu buah geometri segi 4 atau bujur sangkar. Kemudian ada satu lagi segitiga. Segitiganya mana? Ini dia. Ini segitiga. Kemudian ini segi 4-nya. Ya. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang segitiganya ada berapa nih? Ada 1 segitiga, 2 segitiga, 3 segitiga. Tapi ini kita anggap sebagai satu geometri. Nah, kurang lebih demikian untuk membuat kualitasnya. Kemudian bagaimana dengan posisi, komposisi, dan proporsi? Kalau proporsi secara umum kita bisa bikin sebagai bentuk besar, sedang, dan kecil aja. Ya, bisa jadi kita bikin segitiganya besar, ya, kemudian segi 4-nya kecil, lingkarannya makin kecil. Ini proporsi, ya, karena kita melihat bahwa dia tidak pada posisi yang sama. Ya, ini proporsinya. Kemudian kalau komposisi berarti tata atur terhadap ketiga objek ini. Bisa jadi komposisinya saya buatkan begini. Ya.
Ini ada komposisinya bahwa ya, ini ada, nah, terhadap garis lipatnya, terhadap garis berat si segitiga, saya letakkan jadi asnya si bujur sangkar. Kemudian garis berat yang ini saya jadikan garis tengahnya lingkaran. Nah, ini sebagai bentuk dari si komposisi. Yang pertama ini adalah proporsi, ini adalah komposisi. Kemudian bisa juga sih kalau yang dicontoh dia masih sederhana bahwa besarannya hampir sama semua, jadi proporsinya hampir sama ya. Kalau ini ukurannya A kali A, segitiganya juga kurang lebih A kali A ya. Kemudian lingkarannya juga A kali A. Nah, ini jadi menarik. Ini coba saya zoom di sini ya. Saya ambil kertasnya. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau bidang ini, bidang segi 4 itu ada di belakang, kita bisa memberikan bahwa dia hanya terarsir sebelah sini aja. Ini sebagai bidang yang belakang. Kemudian si segitiga di tengah, sehingga dia tertutup oleh lingkaran ya. Kemudian si lingkaran itu sendiri paling depan. Ya, ini bisa terlihat seperti ini. Tapi bisa juga, nah ini jadi menarik nih. Ketika kita main arsir, ini sebenarnya kita jadi bisa paham tentang ruang sebenarnya ya. Ini seperti ilmu ruang kali waktu di SMA dulu. Ketika ini ada segi 4, kemudian di sini ada segitiga sama sisi. Kemudian ketika di sini ada lingkaran, ya, kita perhatikan bahwa ada sekian banyak ruang yang bisa diarsir. Bisa jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 arsiran yang terjadi. 8 dengan bidang luarnya atau bidang gambar. Ini juga boleh dilakukan. Jadi sebenarnya kami ingin melihat bahwa seberapa kalian bisa memahami ruang ya secara tidak langsung. Ketika membuat dia seperti ini, ini ada ruangnya nih, bahwa ada perpotongan antara segi 4 dengan lingkaran. Ini ada 1/4 lingkaran. Nah, ini objek yang lain, sehingga kita bisa memberikan render yang beda-beda terhadap 3 ini. Segitiga dengan segi 4. Ya, seperti itu bisa. Jadi yang kami minta memang masih geometri sederhana, hanya 3. Bisa jadi dia saling bertumpuk, bisa jadi dia saling bersinggungan atau bersisian gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kami minta dari teman-teman di Tekom-As. Dan kalau kita lihat di bidang hitam, nah ini harus lebih hati-hati nih. Pertama, patokan kita adalah kami sudah minta bahwa teman-teman harus mengerjakannya di bidang tengah. Jadi ini ada ya, letakkan di tengah ya, supaya dia jadi titik fokus dari pekerjaan kita. Kita tetap pakai pensil lunak pensil yang paling keras untuk bikin garis bantu ya. Jadi ini akan terlihat sangat tipis garis bantu nih ya. Kemudian ini garis bantu atas ya, kelihatan nggak ya? Kurang lebih kelihatan lah ya. Oh, di ujung sini aja kelihatan. Ini saya agak tekan ya, saya agak tekan sedikit supaya kelihatan semua. Kemudian ini garis bantu satu lagi. Oke.